لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam Kafah dalam sebuah media buletin dakwah Kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah Kafah bersama saya, Indra Fahrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah ba'du. Alhamdulillah kaum muslimin dan pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Kembali bertemu dengan Al-Fakir Indra Fahrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan. Di Jumat sore yang penuh berkah ini, kita kembali di acara kesayangan kita, yaitu bedah buletin dakwah Kafah. Alhamdulillah, buletin dakwah Kafah yang akan sama-sama kita bedah sudah masuk di edisi 335. Kita akan membahas satu materi pembuka sebagai opening rasa bahagia kita, karena sebentar lagi kita akan kedatangan bulan suci Ramadan. Semoga materi yang akan kita sampaikan ini nantinya sebagai opening, sebagai pembuka, sebagai rasa bahagia kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan akan memberikan energi, memberikan satu spirit, semangat bagi kita, dan tentu keberkahan kita bisa meraih kemenangan di bulan suci Ramadan ini.
Bagi para pemirsa yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, hidupkan lonceng notifikasinya, berikan komentar yang positif berkenaan dengan topik yang akan kita bahas. Baik para pemirsa, bedah buletin dakwah kafah edisi 335 mengambil topik Marhaban ya Ramadan. Insya Allah, Marhaban ya Ramadan. Ya, kalimat ini akan terus ya membahana di awal-awal bulan Ramadan di seluruh dunia, ya, di masjid-masjid, di musola, semuanya kaum muslimin merasa bahagia. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Dan Masya Allah, tidak terasa sekali lagi Ramadan akan kembali menyapa kita. Kali ini kita akan segera memasuki bulan Ramadan 1445 Hijriah. Ramadan adalah bulan istimewa, bulan yang di dalamnya diwajibkan kita untuk melaksanakan puasa yang bisa mengantarkan seorang muslim, orang yang beriman, meraih derajat takwa. Inilah yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di bulan Ramadan ini untuk melakukan puasa, yaitu supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Allah mewajibkan kita, orang-orang yang beriman ini dengan seruan yang sangat indah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu adalah keistimewaan utama bulan Ramadan, membentuk orang yang bertakwa. Ramadan berikutnya adalah bulan yang bertabur dengan pahala dan juga aneka keberkahan. Masya Allah. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan itu dibelenggu. Hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan di awal bulan Sya'ban. Rasulullah menyampaikan khutbahnya sebagai khutbah kebesaran, kemewahan bulan Ramadan yang disampaikan oleh para sahabat pada saat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarakun. Iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannati wa yukhlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin." Sungguh telah datang bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian puasa di dalamnya. Pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan itu dibelenggu. Masya Allah. Ini sekali lagi keistimewaan bulan Ramadan ketika Allah Subhanahu wa taala benar-benar sekarang ini pintu-pintu surga itu dibuka. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kaum muslimin, orang yang beriman khususnya, supaya mereka itu dapat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Surga yang begitu lebarnya, banyak pintu-pintunya, dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu mudah untuk masuk surga. Inilah peluang yang terbaik harus kita manfaatkan. Sementara itu, pintu-pintu neraka itu ditutup oleh Allah. Artinya, Allah tidak ingin orang-orang yang beriman itu sebenarnya masuk ke neraka. Orang tidak ingin orang-orang muslim yang melaksanakan puasa ini bulan Ramadan itu jangan sampai masuk neraka. Ini adalah momentum bagi kita untuk meraih masuk surga dan kita dijauhkan dari api neraka. Dan Allah masih memberikan kemudahan supaya kita bisa meraih surga tadi itu. Syaitan besar, syaitan kabir itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka itu tidak mengganggu kita, supaya kita itu diberikan kemudahan untuk melakukan ibadah puasa ini.
Berikutnya para pemirsa, Ramadan juga adalah bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adalah kesempatan terbaik ketika secara fitrah umurnya umatnya Nabi Muhammad SAW itu pendek jika dibanding dengan umat-umat Nabi yang lain di awal-awal kenabian. Ya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistimewaan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW yang umurnya ini relatif pendek, ya, maka Allah memberikan kemuliaan dengan memberikan Lailatul Qadar ini. Karena Lailatul Qadar pada malam itu Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia yang menjadikan sumber kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman di dalam surah Al-Qadar, surah yang ke-97 ayat 1 sampai 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an pada saat Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya malam yang kemuliaan di mana Al-Quran diturunkan saat itu, ketika kita melakukan ibadah di dalamnya, maka pahala kita lebih baik daripada khairum min alfi syahr. Satu malam saja, satu malam yang sangat pendek sebenarnya, di malam itu, ya, Lailatul Qadar, ya, malam yang penuh kemuliaan itu, malam yang penuh penentuan itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kualitas malam saat itu lebih baik, artinya apa? Beribadah di malam yang sangat pendek itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Kaum muslimin dan pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan, singkatnya, Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah yang begitu melimpah. Karena itu sudah selayaknya setiap muslim itu bergembira sekaligus menyiapkan diri sebaik mungkin setiap kali menyambut datangnya bulan Ramadan. Tamu agung yang membawa banyak sekali keutamaan yang sudah kita di awal mukadimah tadi sampai ini kita sampaikan betapa mulianya. Kaum muslimin dan pemirsa, berikutnya yang ingin kita garis bawahi juga bahwa sebagai bukti kecintaan kita siap untuk menyambut Ramadan ini, bahwa Ramadan ini adalah perisai dan penghapus dosa. Puasa Ramadan ini adalah perisai dan penghapus dosa. Dan puasa Ramadan yang benar-benar dijalankan secara ikhlas sesuai dengan tuntunan syariat adalah perisai atau pelindung dari siksa api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dan Imam Ahmad, as-saumu junnatun minan nari kajunnati ahadikum minal qital. Puasa Ramadan ini merupakan perisai atau pelindung dari azab neraka, seperti perisai salah seorang dari kalian di dalam peperangan ini. Dan lebih lanjut, puasa Ramadan ini juga sekaligus bisa menjadi sarana untuk menghapus dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa saja yang berpuasa Ramadan karena keimanan, karena panggilan keimanan, dan hanya mengharap ridha Allah, pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dosa-dosanya yang telah lalu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dua hal ini, bahwa Ramadan sebagai perisai dari perbuatan-perbuatan dosa kita. Dengan fasilitas tadi, setan-setan dibelenggu. Dan memang di bulan Ramadan, karena puasa ini adalah ibadah jama'i, maka kecenderungan Allah Subhanahu wa taala memberikan aura ketaatan yang begitu meluap di antara kita.
Sehingga kita mudah sekali untuk melaksanakan ibadah, dan yang lebih penting lagi kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Maka pada puasa ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu ingin menunjukkan kualitas kita yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi kepada kita, yaitu adalah potensi kehidupan berupa hajatul udhawiyah, berupa kebutuhan jasmani, makan, minum, tidur, ya. Yang ini merupakan nafsu, atau kita diberikan oleh Allah gharais, gharizah, naluri-naluri. Yang ini juga merupakan uh, sesuatu potensi untuk kita melaksanakan kehidupan kita, atau kita sebut sebagai nafsu. Nah, disinilah pentingnya kita untuk bisa menundukkan apa-apa kebutuhan dalam diri kita untuk melaksanakan kehidupan ini sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Islam itu tidak ingin menghilangkan potensi tadi itu yang Allah berikan kepada kita, baik itu pemenuhan kebutuhan jasmani kita, ataupun juga naluri-naluri dalam diri kita. Islam tidak hendak untuk menghilangkan itu, tapi Islam ingin mengatur semuanya. Maka bagaimana cara mengatur tadi? Allah menurunkan syariatnya supaya kita tunduk dengan aturan tadi. Nafsu kita ini kita tundukkan dengan syariat. Nah, sehingga disinilah kita ingin tahu kualitas hidup kita. Sementara syaitan yang sudah biasa 24 jam itu menggoda kita, Allah Subhanahu wa taala mengikatnya. Artinya peluang syaitan itu sebenarnya menggoda kita itu sangat kecil sekali. Maka disinilah Allah ingin mengetahui sejauh mana kualitas kita. Ya, dengan berpuasa, dengan iman yang benar ini, maka betul-betul akan menjadi perisai kita. Dengan kita itu tidak makan, kita tidak minum, atau meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa kita, maka dengan pembelajaran seperti itu, Allah ingin menunjukkan kita mampu untuk menjaga semua hal-hal nafsu yang dalam diri kita, pandangan kita, lisan kita, perbuatan kita, ruang gerak kita, dan sebagainya, interaksi kita terutama dengan orang lain, maka betul-betul harus ditundukkan dengan syariah. Inilah yang dimaksud. Bagaimana puasa itu akan mampu menjadi perisai kita, dan dengan seperti itu tentu memang tidak mudah. Karena ketidakmudahan itulah kesungguhan ini yang masing-masing di antara kita sesuai dengan kualitas iman kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Masya Allah. Nah, yang lebih penting lagi para pemirsa, puasa dan takwa ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Tujuan utama Allah Subhanahu wa taala memang mensyariatkan kepada kita, mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan puasa adalah membentuk ketakwaan. Karena setiap memasuki Ramadan, tentu kita berharap puasa yang kita lakukan ini benar-benar mampu mewujudkan ketakwaan yang hakiki pada diri kita. Sebagaimana di dalam firman Allah tadi di dalam surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Nah, tentu Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tidak akan pernah menyelisihi janjinya para pemirsa. Tidak akan pernah menyelisihi janji dan juga firman-Nya. Jika umat ini benar-benar mengerjakan ibadah puasa Ramadan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah tentunya secara benar dan juga ikhlas, ya, mengharap semata-mata ridha Allah Subhanahu wa taala, niscaya hikmah puasa, hikmah puasa yaitu takwa sebagai hikmah puasa itu akan dapat terwujud dalam diri kita. Kita akan bisa meraih hikmah yang sangat besar yaitu takwa, itu dapat kita raih di dalam puasa Ramadan itu. Lantas tentu mungkin kita harus bertanya ya, secara mendasar, apa sebenarnya yang dimaksud dengan takwa itu? Apa yang dimaksud dengan takwa? Salah satunya Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala di dalam tafsir beliau ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kita sampaikan sebelumnya, sebagaimana beliau mengutip pendapat Imam Al-Hasan yang menyatakan bahwa orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang takut terhadap perkara apa saja yang telah Allah haramkan atas diri mereka, sekaligus melaksanakan perkara-perkara apa yang telah Allah titahkan kepada mereka. Masya Allah. Jadi menurut Imam Al-Hasan ini
orang yang bertakwa adalah orang yang takut terhadap perkara apa yang telah Allah haramkan tadi itu. Sekaligus berarti apa? Dia melaksanakan apa yang telah Allah wajibkan, Allah titahkan kepadanya. Sebagaimana ini yang disampaikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Beliau juga menyatakan orang yang bertakwa yang pertama adalah al-khauf minal jalil, orang yang takut kepada zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala, dengan makna takut yang sebenarnya. Karena dia takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau harus mengikuti aturan Allah, yaitu wal amalu bitanzil, yaitu beramal sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu berupa petunjuk Al-Qur'an. Dan senantiasa seluruh aktivitas hidupnya orang yang bertakwa, kata beliau, adalah al-istidadul yaumir rahil, yaitu dia orang yang bertakwa ini senantiasa dia mempersiapkan diri ketika nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian qanaah bil qalil, maka orang yang bertakwa adalah dia senantiasa menerima qanaah dengan hal yang sedikit sebagai upaya untuk memanage kehidupan dia, supaya dia menjadi hamba-hamba yang senantiasa menerima atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini Masya Allah, ini konsep bagaimana gambaran orang yang bertakwa. Dan ini salah satunya bisa kita raih di bulan suci Ramadan ini. Nah, maka takwa dalam pengertian semacam ini, para pemirsa, tentu harus selalu melekat kepada setiap muslim dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, ya, dalam suatu ruang lingkup yang besar dimanapun juga kita berada. Maka demikianlah sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ya radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menyampaikan kepada beliaunya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Bertakwalah kepada engkau dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, kita sedikit kupas terkait dengan frase ittaqillah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Maka tentu banyak ciri-ciri atau sifat yang dilekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang muttaqin. Salah satunya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-1 sampai 4 yang sering kita baca. Orang bertakwa adalah orang yang mengimani yang gaib, ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudzal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang mengimani kepada yang gaib. Kemudian adalah mendirikan salat, wa yuqimunas salat. Kemudian menginfakkan sebagian harta mereka, wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Maka orang-orang yang bertakwa kemudian adalah mereka yang mengimani Al-Qur'an dan kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran dan meyakini akan hari akhirat. Maka dia akan terus menyiapkan, percaya pada yang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian hartanya, mengimani Al-Quran, semua isi yang ada dalam Al-Quran, termasuk juga beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab sebelumnya kepada para rasul, ya, dan meyakini akan hari akhirat, sehingga itu akan mempersiapkan benar. Ini adalah karakter orang, beberapa orang yang bertakwa. Begitu juga orang yang bertakwa itu juga biasa, sebagaimana di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133 sampai 135. Mereka orang yang bertakwa adalah yang menginfakkan hartanya, baik pada saat lapang ataupun sempit, mampu menahan amarah, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Lalu jika ia melakukan dosa, dia menzalimi dirinya sendiri, maka ia segera ingat kepada Allah serta memohon ampunannya dan tidak meneruskan perbuatan dosa itu. Masya Allah. Orang yang bertakwa di sini, Masya Allah, yaitu orang yang senantiasa apa? Alladzina yunfiquna fis syarra'i wadh-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Jadi orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang clear sama sekali, misalkan zero, dia tanpa ada dosa. Ya, orang bertakwa bisa jadi dia pernah berbuat dosa. Namun ketika dia sadar dia menzolimi dirinya sendiri, maka dia segera apa? Segera untuk mengingat Allah dan meminta ampunan-ampunan atas dosa-dosanya itu. Ya, fastaghfaru lidzunubihim. Lalu dia langsung datang kepada Allah meminta ampunannya. Masya Allah. Itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, tentu pemirsa, masih banyak ciri atau sifat orang-orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun juga As-Sunnah. Itu adalah berkaitan dengan ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Berikutnya adalah berkaitan dengan frasa haitsu ma kunta. Ya, dapat dijelaskan bahwa kata haitsu di sini merujuk kepada 3 makna, yaitu ada fil makan, di tempat, fil zaman, atau fil hal, tempat, waktu, ataupun juga keadaan. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bertakwa dimanapun tempat kita berada, kapanpun, dalam waktu apapun, dalam kondisi keadaan apapun. Masya Allah. Karena itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an tadi, ya, adalah merupakan satu isyarat agar ia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu tidak hanya di Madinah. Ya, ini menurut Imam Atiyah bin Muhammad As-Salim dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah ketika menjelaskan tentang hadis ini, ya, beliau mengatakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tadi itu, menyampaikan supaya ia bertakwa kepada Allah bukan hanya saat di Madinah, tinggal di Madinah, tidak hanya saat turunnya Al-Quran, tidak hanya saat bersama beliau, juga tidak hanya saat dekat dengan Masjid Nabi, namun hendaknya ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, dalam kondisi keadaan bagaimanapun. Masya Allah. Ini dimensi orang bertakwa adalah dimanapun waktu, dalam kondisi apapun, dan dalam jabatan apapun, dalam kondisi apapun kita. Jadi semuanya, ya, kalau orang yang beriman sekarang ini kan, mau dia pejabat sampai rakyat biasa, pokoknya dia itu merasa dirinya beriman, terpanggil oleh panggilan Allah, ketika dia berpuasa, maka seharusnya nanti hasilnya itu mereka dengan sungguh-sungguh, kalau sungguh-sungguh akan mampu meraih menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau misalkan betul seperti itu, Masya Allah, dahsyat sekali itu, mulai dari penguasanya sampai rakyatnya itu menjadi orang yang bertakwa. Kita nggak bisa bayangkan nanti bagaimana wajah negeri ini. Makanya dengan demikian kita bisa katakan jika memang takwa ini adalah buah dari puasa Ramadan yang dilakukan oleh seorang mukmin, maka idealnya usai Ramadan setiap mukmin itu senantiasa berupaya menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Tentu tidak hanya dengan apa? Tentu dengan perspektif mengamalkan seluruh syariatnya, baik terikat atau terkait dengan akidah dan ibadah, makanan, minuman, pakaian, dan juga akhlak, namun juga menyangkut masalah muamalah, baik itu ekonomi, politik, pendidikan, pemerintahan, sosial, budaya, dan sebagainya, maupun juga ukubat, sanksi hukum, seperti hudud, jinayat, ta'zir, maupun mukhalafat. Bukan takwa namanya, ya, jika seorang itu biasa melakukan sholat, melaksanakan puasa Ramadan, atau bahkan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, sementara ia biasa memakan riba, melakukan suap dan korupsi, mengabaikan urusan masyarakat, menzalimi rakyat, dan menolak penerapan syariat secara kafah dalam semua aspek kehidupan. Jadi tidak dikatakan sempurna ketakwaan mereka jika masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang seperti ini. Ya, oleh sebab itu ini kita sampaikan sebagai bentuk nasihat kita
supaya kita nanti itu betul-betul mampu meraih derajat ketakwaan dengan makna yang sebenarnya. Baik kaum muslimin, para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Lah bagaimana berikutnya bentuk dari totalitas takwa tadi itu ya. Kita ingin lihat di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala itu juga berfirman dengan frase yang hampir sama. Artinya diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Suatu ayat nas yang tujuannya itu supaya kita tuh bertakwa. Ternyata memang bukan hanya ayat yang berkaitan dengan puasa Ramadan, tapi juga ada ayat-ayat yang lain. Misalkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian agar kalian itu bertakwa. Jadi yang pertama kita diminta untuk beribadah kepada Allah, mensucikan diri kita, ya, mentauhidkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang bertakwa. Karena tidak mungkin untuk menjadi orang bertakwa kalau tidak mentauhidkan Allah, tidak beribadah, menyembah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di dalam surah Al-Baqarah ayat 179 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun." Bagi kalian di dalam hukum kisos itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian itu bertakwa. Masya Allah, di dalam hukum kisos saja, ya hukuman yang sebadan, ya di dalam Islam, kalau orang itu rela untuk dihukum, penerapan hukum kisos, ternyata dalam kehidupan, dalam hukuman kisos itu hayatun, ada kehidupan di sana. Berbeda dengan tradisi jahiliyah ataupun kehidupan di zaman sekuler sekarang ini yang tidak menerapkan hukum kisos, sehingga kriminalitas itu terus terproduksi, tidak akan ada hentinya. Seakan-akan tidak ada jaminan kehidupan. Maka Allah menegaskan kalau kita melaksanakan kisos ini, artinya ini adalah dengan syariat Islam ketika berhubungan dengan kriminalitas yang memang harus dikisos, maka akan muncul kehidupan, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Dengan kita melaksanakan hukum kisos itu ternyata apa? Maka kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Yang berikutnya di dalam surah Al-An'am ayat 153, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Sungguh inilah jalanku yang lurus, yaitu jalan Islam. Karena itu ikutilah jalan itu dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain hingga kalian tercerai-berai darinya. Semua metode kehidupan, proses apapun, ya ketika kita itu mengikuti jalan yang tidak lurus, ya artinya jalan Islam, maka apa? Kita semuanya pasti akan tercerai-berai, tidak akan bisa meraih kemenangan. Jelas sekali ini. Niatnya baik, niatnya untuk memperjuangkan Islam, tetapi cara yang dipakai, metode yang dipakai, cara berpikirnya salah. Apalagi cara berpikirnya pakai cara berpikir bukan Islam, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini akan tercerai-berai. Maka ketika kita itu mengikuti jalan yang lurus, metode dakwah yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW, misalkan ketika kita ingin meraih kepemimpinan misalnya, maka kita akan meraih kemenangan dan Allah Subhanahu wa taala berjanji la'allakum tattaqun, maka kita akan menjadi pun orang yang bertakwa. Masya Allah. Nah, sehingga pemirsa kaum muslimin, jelas tidak cukup dengan puasa orang bisa meraih derajat takwa. Ibadah, yakni totalitas pengembangan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan hukum kisos,
serta keberadaan dan keistiqomahan kita di jalan Islam dan dalam melaksanakan seluruh syariat Islam, itulah yang bisa mengantarkan diri kita kepada derajat takwa yang sebenarnya. Nah, yang terakhir para pemirsa, di dalam pertemuan Bedah Buletin Dakwah Kafah ini, ternyata konsep takwa yang didesain oleh Allah, yang tentu ini harus diraih oleh setiap individu, oleh masyarakat, bahkan oleh negara, maka ini perlu yang namanya satu pemimpin dan sistem kepemimpinan yang bertakwa. Perlu pemimpin yang bertakwa. Karena di tengah kehidupan, sistem kehidupan yang sekuler saat ini, yang tidak menerapkan Islam secara kafah, kaum muslimin tentu membutuhkan pemimpin yang benar-benar bisa mewujudkan hikmah puasa dalam diri mereka, yakni takwa ini. Jangan sampai setelah kita itu ingin meraih ketakwaan, tetapi sistem kehidupan kita itu tidak mencerminkan, tidak mendukung satu konsep yang ingin kita raih, yaitu ketakwaan, atau bahkan secara individu saja itu tidak mampu untuk menjaganya. Sehingga yang namanya ketakwaan itu senantiasa pudar. Kita akan mengalami kesulitan lagi untuk merajutnya, membentuk individu yang bertakwa ataupun masyarakat yang juga bertakwa. Makanya di antara kesempurnaan puasa, pemimpin yang bertakwa adalah menjaga puasanya dari perkataan dusta. Kita berharap pemimpin ini fungsinya adalah bagaimana menjaga umat ini, menjaga agama ini. Kita berharap jangan sampai penguasa itu sering memproduksi satu kata-kata dosa, qaulaz zur. Karena kedustaan itu hanya akan membuat puasa seseorang itu sia-sia. Ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, riwayat Imam Al-Bukhari, "Man lam yada' qaulaz zur", siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan dan perilaku dusta, ya, wa man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a tu'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak akan membutuhkan upayanya dalam meninggalkan makanan dan minumannya. Maksudnya kalau seseorang itu berpuasa masih melakukan perkataan dan perilaku yang dusta, maka Allah tidak butuh pahala ketika dia itu berlelah-lelah meninggalkan makan dan minumnya. Nggak butuh semuanya itu. Kita hanya akan mendapatkan sesuatu, ya, puasanya tidak menahan makan dan minum saja. Tetapi esensi pahala, keberkahan yang ingin kita raih, atau bahkan dari ampunan, junah, dan sebagainya, tidak kita dapatkan ketika seseorang itu masih melakukan perkataan dan perilaku yang tercela atau yang dusta. Maka pemimpin yang bertakwa adalah pemimpin yang adil, yakni menerapkan syariat Islam. Pemimpin yang bertakwa sekaligus adalah pemimpin yang amanah. Ia tidak akan mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, atau secara sengaja menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pemimpin yang semacam ini, sekali lagi, tidak akan mengkriminalisasi Islam dan kaum muslimin. Mereka pun juga tidak akan menghalang-halangi, apalagi memusuhi orang-orang yang memperjuangkan penerapan syariah, termasuk penegakan khilafah, yang itu sejatinya merupakan tajul furud, mahkotanya, kewajiban di dalam Islam. Bahkan mereka akan berupaya menerapkan syariat Islam secara kafah sebagai wujud ketaatan total dalam diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru seharusnya pemimpin yang bertakwa tadi itu adalah orang yang mengagungkan Islam, menjadikan Islam itu harus hadir, menghadirkan, menaikkannya di tengah-tengah kekuasaan. Bukan orang Islamnya saja, tapi Islamnya yang harus dinaikkan, sehingga Islam ini akan mengatur seluruh kehidupan, termasuk mengatur bagaimana dia menjadi seorang, maka itulah yang akan mampu menjadikan dia itu orang yang bertakwa, pemimpin yang bertakwa. Maka yang terakhir pemirsa, monggo sama-sama, marilah siapapun kita, khususnya para pemimpin, ya, kita jadikan Ramadan kali ini sebagai momentum untuk mewujudkan totalitas takwa,
baik dalam level pribadi, keluarga, masyarakat, maupun juga negara. Yang terakhir di dalam lembar hikmah, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, ya, sebagai pengingat kita siapa orang-orang yang bertakwa dan bagaimana sikap kita ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian meraih ampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yuqimuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu mereka yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam kondisi kesempitan, yang sanggup menahan amarahnya, yang biasa memberi maaf kepada orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah, demikian para pemirsa, isi secara keseluruhan Buletin Dakwah Kafah edisi 335 pada sore hari ini. Insya Allah 2 hari lagi, ya. Hari Ahad itu adalah sudah sampai di 20 Sya'ban. Insya Allah kita akan menunggu informasi Ru'yatul Hilal global, ya. Kita berharap kita bisa Ramadan, ya, secara bersama-sama. Baik, sebelum Al-Fakir menyapa para pemirsa lagi, maka kita akan ikuti jeda berikut ini. It is time to be one ummah. It is time to be one ummah. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Kami haturkan kepada seluruh pemirsa yang masih sabar menemani Al-Fakir di sore hari ini di Jum'ah yang penuh berkah, ya, di 27 Sya'ban 1495 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Maret 2024, ya. Marhaban ya Ramadan, itulah tema kita yang sudah kita sampaikan, sekaligus ini menjadi tarhib Ramadan kita, yang artinya kita itu merasa lapang, kita merasa bahagia, kita menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ramadan, hati kami ini sudah lapang, kami sudah siap, bahkan kami sudah menyiapkan beberapa bulan yang lalu, khususnya pada saat bulan Rajab, ya, itu adalah bulan persiapan kita untuk menyambut kedatangan engkau ya Ramadan yang agung, ya, karena bulan Rajab sudah kita awali dengan kita menanam bibit-bibit terbaik. Kemudian kita di bulan Sya'ban ini adalah kita merawat, kita menyiraminya, dan nanti pada saat bulan Ramadan kita siap untuk memanen berbagai macam keberkahan-keberkahan, fadilah-fadilah yang Allah hadirkan kepada kita. Intinya ini adalah Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita, keluarga kita, ya, kaum muslimin bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan dan bisa mengisi Ramadan dengan berbagai macam amal kebaikan. Dan tentu Ramadan tidak mudah. Justru nilai-nilai Ramadan itu nanti akan penuh berkah seiring dengan habisnya bulan Ramadan. Hari pertama, kedua, tiga. Memang awal-awalnya ini banyak yang semangat. Dan baru terakhir masuk di penghujung nanti biasanya
gairah mereka, semangat mereka ini sudah mulai berkurang. Nah, ini seharusnya kita saling menasihati. Makanya kita siapkan Ramadan dengan iman, dengan membersihkan diri kita. Kita banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kalah pentingnya adalah kita juga mengilmui diri kita. Kita buat program Ramadan ini. Ramadan ini mau kita buat apa? Bisa jadi ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Wabil khusus yang tidak kalah penting, bulan Ramadan itu adalah bulan perjuangan. Rasulullah SAW menjadikan Ramadan ini adalah syahrul jihad, bulan perjuangan, bulan ketika Rasulullah banyak berada di medan jihad. Maka bulan Ramadan ini kita gunakan untuk titik perjuangan, khususnya kita ingin terus merindukan kehidupan Islam. Kita jadikan Ramadan kita, yang itu bisa jadi Ramadan kita yang terakhir, sebagai momentum kita untuk mempersembahkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami aturkan jazakumullah khair kepada para pemirsa yang sudah hadir live chat di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan, ya. Marhaban ya Ramadan, ya. Al-Fakir juga selaku direktur Rumah Inspirasi Perubahan mengaturkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan puasa Ramadan. Semoga kita bisa mengisinya, bisa meraih kesuksesan bulan Ramadan. Kita jadikan Ramadan ini bulan Ramadan kita, Ramadan keluarga kita, dan juga Ramadan umat ini, sehingga mampu membentuk generasi pribadi yang bertakwa, masyarakat yang bertakwa, dan tentu negeri yang bertakwa dengan tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan berdirinya kehidupan Islam, sistem kepemimpinan Islam yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi kami aturkan jazakumullah khair, selamat berpuasa, ya. Kita masih nunggu proses ru'yatul hilal global. Kalau kita nanti sudah mendapatkan informasi ru'yah yang syar'i, ya, di negeri manapun, maka itu berlaku untuk seluruh negeri kaum muslimin. Semoga kita bisa dipertemukan di Jumat yang akan datang, di Ramadan pertama, di hari Jumat dalam keadaan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza wastaghfiru li wa lakum. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. It is time to be one ummah. It is time to be one ummah. 100 years without khilafah. It is time to be one ummah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. It is time to be one ummah.
It is time to be one ummah. It is time to be one ummah. With Dawla al-Khilafah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.